Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Biarlah Tuhan menolong kita untuk mengerti pelajaran ini. Dan sebelumnya kita berdoa ya. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan apabila kami belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi pikiran kami, agar kami dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang seorang saksi kunci. Seorang saksi kunci dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Kisah 20 ayat 24. Kisah 20 ayat 24 bunyinya seperti ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jelas sekali maksud dan tujuan Paulus di dalam kehidupannya. Nah, memang kita dapat melayani orang lain dengan memberitahu mereka apa arti Yesus bagi kita. Nah, perjalanan Paulus sudah sampai pada akhirnya. Perjalanan penginjilan ini berakhir di Yerusalem. Nah, sampai di sana dia melaporkan kepada Yakobus dan penatua yang ada di sana tentang pengalamannya, bagaimana Allah menolong dia, bagaimana banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Dan tugas Paulus ke sana juga bukan hanya menceritakan berkat-berkat yang Allah percayakan kepadanya, tetapi membawa persembahan dan perpuluhan dari jemaat-jemaat yang di luar Yerusalem. Nah, pada waktu itu kan hari Paskah, jadi banyak sekali orang-orang Yahudi bahkan non-Yahudi yang datang untuk merayakan Paskah. Nah, tetapi di antara mereka ada orang-orang Yahudi dari kota-kota lain. Ingat, pelayanan Paulus di sana ditentang oleh tua-tua orang Yahudi. Karena apa yang dikatakan mereka? Hai orang Israel, katanya, orang ini adalah orang penentang bangsa kita, hukum kita, dan bait Allah. Bahkan dia membawa orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi, orang-orang kafir datang ke Ka'bah untuk menajiskan Ka'bah. Dan dengan sangat marah, orang-orang berteriak dan membuat suatu huru-hara yang besar. Lalu apa yang dilakukan? Paulus diseret dari bait Allah, dilempari sama batu, dan tentara-tentara Roma bawa dia ke komisaris besar Romawi untuk menyelidiki apa sebenarnya penyebab huru-hara itu. Lalu sampai di gedung itu, Paulus dengan tenang dan sopan mengatakan, bolehkah saya berbicara kepada mereka? Tentara-tentara Roma memberikan kesempatan itu. Tapi sebelumnya tentara itu bilang, hei, kamu kan teroris yang memimpin 4.000 orang yang di padang belantara itu, padang pasir itu, untuk memberontak, katanya. Paulus mengatakan, tidak, saya tidak melakukan hal itu. Aku ini orang Yahudi yang lahir di Tarsus, daerah Kilikia. Dan bolehkah aku berbicara lagi di luar? Dikasih kesempatan, lalu Paulus berdiri di tangga. Semua orang yang ribut-ribut di sana menjadi terdiam. Lalu dia berbicara dalam bahasa Aram pada orang-orang yang mau membunuh dia. Paulus mengatakan, aku ini adalah orang Yahudi sejati, dididik di Yerusalem. Aku menjadi anggota Sanhedrin, ahli-ahli Taurat, dan aku menjadi penganiaya orang-orang
Kristen, membunuh mereka. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, aku bertobat karena Allah memanggil aku melalui sinar yang sangat-sangat terang. Dan aku bertobat dari kesombonganku. Yesus memenangkan aku menjadi alatnya untuk mengabarkan Injil. Nah, sekarang dia memberitahukan banyak orang-orang yang bertobat dan menerima Yesus. Pada saat itu orang-orang Yahudi semakin marah. Mereka makin berteriak. Mereka berteriak dengan keras, dengan bawa pergi dia, bunuh dia, katanya. Dia tidak layak untuk hidup. Lalu memukuli Paulus. Baju bagian atasnya dibuka untuk dipukul cambuk. Ini adalah suatu hukuman yang sangat menyakitkan dan hukuman yang dapat membuat kematian. Tetapi pada saat itu, bukankah orang yang mau dihukum seperti ini harus diadili dulu? Aku ini warga negara Roma. Orang menjadi takut. Mereka terdiam. Mereka sangka Paulus adalah hanya seorang Yahudi biasa. Selalu apa yang terjadi? Mereka sangat berhati-hati untuk memeriksa Paulus dan membawa dia kepada kapten tentara Roma untuk lebih lanjut diselidiki. Ya, aku warga negara Roma dan aku membayar dengan uang yang mahal untuk menjadi warga negara ini. Kemudian semua menjadi takut dan mereka menjadi takut karena apa? Dia warga negara Roma. Akhirnya baju yang telah dibuka itu dikembalikan kepada Paulus, digunakannya lagi. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini. Bagaimana Paulus tetap bertahan untuk memberitakan kebenaran kepada orang lain. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pengalaman Paulus yang berani menyatakan Yesus sebagai Mesias, penyelamat dunia ini. Banyak tantangan, penganiayaan yang dialami. Kuatkan kami untuk dapat menjadikan ini menjadi suatu pelajaran dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pelajaran kita sampai sini. Sampai jumpa ya.